Oke guys, welcome back to Sei Donghua Animasi dalam pembahasan BTTH Season 5 episode ke-145. Jangan lupa subscribe ya bosku, tanpa banyak bacot kita gaskan aja bosku. Soyan tidak terburu-buru pergi setelah upacara penghormatan Yun Yun sebagai ketua sekte bunga selesai, dan mengambil waktu sejenak untuk menelan api tulang dingin sepenuhnya. Soyan memang merasa tidak punya waktu bersantai, karena bagaimanapun musuhnya bukanlah sekedar Hua Jin ataupun Yao Hua Liangjun, tapi aula jiwa yang bahkan bisa bertemu Tianzun ke-8 atau ke-9. Soyan tidak yakin bisa melarikan diri dengan selamat atau tidak. Meskipun Yao Lao telah lahir sebagai elit Banseng, sebuah ketidakmungkinan jika Soyan terus ngikutin gurunya dan karena itulah meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal yang terpenting. Yun Yun membantu Soyan menemukan tempat yang tenang di Sekte Bunga dan Xiaoyan segera tenggelam dalam pelatihan yang panjang. Hati Soyan memiliki antisipasi yang cukup besar terhadap penyempurnaan kali ini, karena meskipun api tulang dingin tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan api 3000 pembakaran, api turunan gurunya itu tetap menjadi makanan yang bermanfaat untuk mantra api yang menurut Soyan telah berada di kelas di saat ini. Soyan jadi penasaran apakah setelah menelan api tulang dingin, mantra api akan menjadi metode Ki kelas Tian, setara dengan teknik Do telapak tangan penelan doseng yang dia temukan. Ekspresi Soyan tenang dan tanpa riak saat berusaha menyatukan api tulang dingin dengan api 3000 teratai hati. Di bawah pembakaran hebat penyatuan tiga api surgawi tersebut, api tulang dingin sudah samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung meskipun sangat lambat. Jika kabar Soyan memiliki 4 jenis api di tubuhnya menyebar, seluruh dataran tengah bahkan benua Doki pasti atau gonjang-ganjing, mengingat betapa sulitnya mengendalikan kekuatan destruktif api surgawi yang bisa disepadankan dengan menelan beberapa bom ke dalam perut seseorang. Tentu saja pemahaman ini tidak berlaku bagi orang yang tidak mengetahui ada teknik luar biasa yaitu mantra api. Sementara pelatihan Soyan secara bertahap berkembang di jalur yang benar, suhu ruangan yang sunyi juga mulai meningkat dan mengikuti aliran waktu aura yang menyebar dari tubuh Soyan juga perlahan menjadi lebih kuat. Tanpa terasa setengah bulan berlalu dalam sekejap selama Soyan memasuki retret dan selama waktu itu suhu di dalam ruangan telah naik hingga level yang menakutkan. Soyan yang juga telah meleleh dengan posisi diam seperti patung karena konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang memasuki pelatihan panjang. Karena itulah sementara Soyan masih tidak ada pergerakan di dalam ruangan, Nalan Yanran agaknya sedikit khawatir karena sudah hampir sebulan tapi Soyan tidak kunjung keluar dari ruangan pelatihan. Yun Yun yang berusaha menenangkan muridnya dengan menjelaskan kalau memang tidak jarang seorang elit Douzun melakukan retret beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun, Yun Yun juga masih memiliki sedikit kekhawatiran karena sejak Xiao Yan memasuki ruangan, energi yang menyebar dari ruangan itu menjadi semakin panas dan kejam. Bukannya apa-apa, setelah sebelumnya melihat teratai api pemusnahan Soyan, Yun Yun sebagai ketua sekte bunga juga tidak bisa bersantai. Berpikir kalau dia membiarkan pemuda itu tanpa pengawasan, bisa-bisa Soyan melakukan sesuatu yang berujung pada penghancuran sektenya untuk kedua kalinya. Dua guru murid itu masih menunggu di luar ruangan selama 1 jam bersama King Lin yang tampak nyantai, dan hampir saja berbalik pergi sebelum merasakan fluktuasi energi kuat dari dalam ruangan. Yun Yun juga buru-buru menghentikan langkahnya, menatap ke arah ruangan sunyi dan bertanya-tanya apakah Soyan akhirnya keluar dari retret. Karena Yun Yun mampu merasakan aktivitas di dalam ruangan cukup besar, pemimpin sekte bunga itu pun mengajak Nalan Yanran dan King Lin untuk menjauh dulu dari tempat itu dan setelah ketiga perempuan cantik itu menggantung di langit, sebuah pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi, membuat ruangan itu meledak dengan keras serta suhu panas dipancarkan ke segala arah. Ketika ruangan meledak, raungan yang jelas dan panjang bergema di dalam ruangan, diikuti pula dengan fluktuasi aura yang kuat dan agung menyebar dari dalam ruangan dan menyerbu ke cakrawala yang luas. Fluktuasi energi yang luar biasa itu juga membuat banyak sosok-sosok petinggi sekte bunga bergegas keluar, dan segera memekik terkejut merasakan aura Soyan yang telah meningkat berkali-kali lipat sejak terakhir kali mereka melihatnya, di mana para petinggi sekte itu tahu jika aura ini seharusnya dimiliki oleh ahli puncak bintang 4 Douzun. Tetua pertama sekte bunga pun hanya bisa menghela nafas melihat seorang generasi muda seperti Soyan mampu meningkatkan kekuatannya 2 bintang Douzun hanya dalam 1 bulan yang singkat. Harus mengakui jika pemuda ini memang pantas menjadi murid Yao Chen yang legendaris. Yang membuat tetua pertama menjadi lebih terbengong lagi adalah lapisan awan gelap tebal yang tiba-tiba muncul di langit,
diikuti angin kencang bertiup yang menunjukkan dunia seolah bergejolak, di mana fenomena alam yang tidak biasa ini hanya bisa muncul jika sebuah situasi luar biasa terjadi. Selama hidupnya ada 3 jenis situasi yang bisa memicu fenomena alam tidak biasa yaitu, pertama, kelahiran pil tingkat 7 yang memicu guntur pil, kedua, lahirnya seorang ahli tingkat tinggi yang seharusnya sudah punah sejak zaman kuno, dan kemungkinan ketiga adalah kelahiran metode Qi atau teknik Do kelas Tian yang juga kebanyakan hanya dianggap sebagai legenda saking langkanya. Dengan munculnya fenomena aneh ini dapat disimpulkan juga bahwa mantra api telah berkembang menjadi metode Qi kelas Tian dan hal itu membuat tetua pertama semakin takjub karena Soyan menciptakan metode Qi itu dengan kekuatannya sendiri. Meskipun awalnya tetua pertama bersikap baik kepada Soyan karena reputasi Yao Chen, dengan melihat sendiri potensi tidak terbatas pemuda itu sekarang dia semakin yakin jika keputusannya menjadikan Yun Yun sebagai ketua sekte adalah hal yang benar, karena hubungan Yun Yun dengan Xiao Yan memang sangat bermanfaat untuk sekte bunga. Sekarang kita balik lagi ke pilar Qi panas yang ditembakkan dari dalam ruangan sunyi, serta sosok pemuda berjubah hitam yang berdiri dengan agung di atas pilar Qi tersebut. Sosok itu tidak lain adalah Soyan yang segera melambaikan lengan baju dan membuat riak spiritual yang tak terlihat menyebar menghentikan perputaran lapisan awan gelap yang sebelumnya masih mengamuk di langit. Soyan tampak begitu senang setelah yakin jika mantra api benar-benar berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian, dan dengan pencapaian itu Soyan mungkin tidak perlu lagi menelan pil obat untuk memulihkan doki seperti biasanya. Karena api transformasi kehidupan yang diciptakan dari mantra api saat ini bisa menyerap energi alam hingga membuat sirkulasi doki di dalam tubuhnya juga menjadi lebih cepat. Senyum gembira yang tidak bisa ditekan tanpa sadar muncul di wajahnya berpikir jika mulai sekarang dia dapat menyerap semua energi dalam jarak 1000 kaki untuk digunakan sendiri. Soyan membalikan telapak tangannya ketika menilai kekuatannya sekarang masih berada di level bintang 4 Dozun yang membuatnya sedikit kecewa. Di mana kalau elit Dozun lainnya mengetahui pikiran Soyan ini kemungkinan mereka akan segera memuntahkan seteguk darah segar, atau menemukan batu untuk membenturkan kepala mereka sampai mati. Tapi sebagai orang yang selalu bersinggungan dengan kematian sejak kecil Soyan memang memerlukan jalan pintas tercepat untuk meningkatkan kekuatannya, dan satu-satunya cara yang melintas di pikiran Soyan adalah menemukan api surgawi peringkat ke-8 secepat mungkin, meski dia tahu kecepatan yang dia dambakan itu adalah sebuah kemustahilan. Namun setidaknya dengan kekuatannya saat ini Soyan tidak perlu khawatir sama sekali jika bertemu Dozun bintang 6 seperti Yao Hua Liangjun. Sayangnya sekali lagi musuh Soyan bukanlah kroco sekte langit mendalam itu, melainkan oleh jiwa yang kekuatan Tianzun ke-8 dan ke-9-nya saja sudah sangat menakutkan. Ini tidak dapat dibayangkan bagaimana menakutkannya kekuatan Tianzun ke-7, ke-6 sampai kepada Tianzun pertama. Lamunan Soyan tentang kekuatan para Tianzun harus dipending sesaat dengan kemunculan sosok cantik Yun Yun yang bertanya sampai kapan Xiao Yan mau bengong di tengah udara seperti ini. Begitu melihat Yun Yua, Soyan menggenggam tangan ketua sekte bunga itu hingga membuat wajah si tante memerah sebelum mengatakan bahwa dia akan membantu Yun Yun melihat segel doki Hua di tubuhnya. Yun Yua hanya bisa mengangguk sambil menahan rasa malu dan dedekan gimana gitu ya guys. Soyan membuka matanya setelah mengedarkan doki ke tubuh Yun Yun dan menemukan jika sepertinya Nenek Hua merupakan elit bintang 8 atau 9 Dozun, sehingga luapan dokinya sangat luar biasa di mana doki itu juga telah dikunci dengan segel yang tidak kalah luar biasanya. Dengan kekuatan Yun Yun sekarang mustahil bagi ketua sekte bunga itu untuk membuka segelnya. Sementara jika nanti suatu saat ada orang yang melepaskannya secara paksa maka Yun Zi bisa berada dalam bahaya, karena itulah Soyan berkata jika dia akan menyelesaikan masalah segel Yun Yun karena dia tidak akan bisa kembali ke paviliun bintang jatuh dengan tenang sebelum melakukannya. Soyan meminta maaf pada tetua pertama sekte bunga karena telah menyebabkan keributan besar di dalam sekte, sebelum akhirnya memulai proses perbaikan segel di tubuh Yun Yun untuk membantu perbaikan energi agung Hua itu di masa depan. Soyan memperingatkan jika mungkin proses ini akan sedikit sakit karena Soyan harus membakar segel itu dengan api surgawinya. Soyan hanya tertawa kecil melihat Yun Yun malu-malu setelah membawa Soyan ke kamarnya, sebelum kemudian memfokuskan pikirannya dan mengeluarkan api 3000 teratai hati yang sekarang diisi dengan semburat api putih. Ekspresi Soyan menjadi serius saat nyala api muncul hingga sesaat kemudian jari-jarinya menekan lengan Yun Yuan dan membiarkan gabungan 4 api surgawinya itu menyerbu tubuh sang ketua sekte bunga. Yun Yun berseru rendah ketika merasakan api surgawinya memasuki tubuhnya sebelum fokus untuk melindungi pembuluh darahnya sendiri seperti instruksi Soyan.
Karena pemuda itu akan memulai proses pembukaan segelnya, di bawah kendali Soyan api surgawinya diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat Doki Hua di segel. Api 3000 teratai hati bertabrakan dengan segel itu membuat tubuh Yun Yun membeku merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit yang sangat hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Soyan mengernyit setelah memukul segel untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, membuat Soyan segera menghirup udara dalam-dalam dan mengatupkan giginya ketika menyerang tubuh Yun Yun dengan api yang sangat pekat. Dan tepat ketika api pekat itu bertubrukan dengan segel kekuatan dahsyat menyebar terpisah dari titik tumbukan dan menciptakan retakan yang memaksa Yun Yun meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Seteguk darah segar dimuntahkan namun aura Yun Yun justru menjadi semakin kuat ketika perempuan seindah permata itu membuka matanya, dengan senyuman kebahagiaan menyadari bahwa segel doki di tubuhnya telah rusak. Namun sukacita di matanya segera berubah menjadi rasa malu luar biasa karena segera setelah membuka mata Yun Yun menyadari bahwa seluruh bagian di tubuhnya telah terbakar habis, hingga membuat Xiao Yan pun tidak kuasa menahan ludah dan buru-buru tutupin mata. Yun Yun jelas langsung meraih selimutnya saat ini membuat Xiao Yan juga menjadi salah tingkah dan segera menjelaskan bahwa dia telah membuat garis retakan di segel doki dan Yun Yun bisa menyempurnakan seluruh doki dengan lebih cepat. Singkat cerita Soyan juga mengumumkan rencananya untuk kembali ke paviliun bintang jatuh esok hari, membuat Tante Yun Yun tidak kuasa menahan getaran di hatinya memahami jika waktu pertemuannya dengan Xiao Yan akan segera berakhir secepat ini. Singkat cerita hari telah berlalu dan waktunya Soyan untuk kembali telah tiba. Tetua pertama sebenarnya meminta Soyan untuk tinggal lebih lama namun dia juga tahu bahwa status kekasih Yun Yun itu hanyalah kamuflase dan Soyan memiliki banyak hal yang lebih penting untuk dilakukan. Karena itulah setelah mengucapkan selamat tinggal pada para petinggi Sekte Bunga, Soyan pun memimpin Qinglin untuk meninggalkan pegunungan bunga dan sekali lagi bergegas menuju paviliun bintang jatuh. Awalnya perjalanan Soyan kembali itu aman saja tiada hambatan menikmati perjalanan sambil mengamati wujud asli Piton 9 tanah yang mau tidak mau mengingatkannya kepada Cailin. Soyan bertanya-tanya apakah saat ini Cailin telah benar-benar melahirkan garis keturunan klan Xiao, di mana pemikiran itu segera menciptakan perasaan rumit di dalam hatinya. Sayangnya lamunan Soyan tentang Cailin harus diakhiri dengan cepat setelah Qinlin mengabarkan jika sepertinya ada yang salah dengan pegunungan ini. Dan kabar itu juga turut diamini oleh Soyan yang langsung tahu jika ada rombongan yang tengah mengikuti mereka. Karena itulah Soyan tidak mau banyak basa-basi ketika memanggil nama Yao Hua Liang Jun dan meminta anggota Sekte Langit Mendalam itu untuk berhenti menyembunyikan diri. Ruang menjadi terdistorsi setelah kata-kata Soyan terdengar disusul dengan kemunculan 5 orang yang tidak salah lagi adalah Yao Hua Liang Jun, Hua Jin, serta 3 sesepuh Sekte Langit Mendalam. Hua Jin menunjukkan permusuhan luar biasa di matanya ketika menatap Soyan berpikir jika bocah ini telah menghancurkan masa depannya sebagai ketua Sekte Bunga, dan hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ketua Sekte Langit Mendalam itu meminta Soyan untuk menyerah karena dia tidak akan tinggal diam setelah Yao Hua Liang Jun sebagai perwakilan sekte mereka dipermalukan. Soyan tersenyum dingin ketika mengatakan kepada Yao Hua Liang Jun kalau kekuatan 4 orang ini masih belum cukup untuk menangkapnya. Karena kekuatan teratai api pemusnah yang dia ketahui adalah hal lama yang diproyeksikan dari 1 bulan yang lalu saat ini kekuatannya telah jauh berubah, membuat ekspresi Yao Hua Liang Jun langsung terkejut merasakan aura megah tersebar di langit, di mana aura ini tidak salah lagi merupakan aura seorang bintang 4 Douzun. Meskipun peningkatan 2 bintang ini sangatlah mengejutkan bagi Yao Hua Liang Jun dan para sesepuh Sekte Langit Mendalam kekuatan itu masih belum cukup untuk memblokir mereka berempat sekaligus. Dan antek-antek Sekte Langit Mendalam itu optimis mereka dapat menghajar Xiao Yan jika beramai-ramai. Karena Soyan menolak untuk dibawa baik-baik maka omongan Sekte Langit Mendalam pun tidak akan menunggu lama untuk segera menggaungkan genderang perang. Qinglin mencalonkan diri untuk melawan 1 elit bintang 6 Douzun sementara Hua Jin akan ditangani oleh tetua-tetua Piton 9 tanah yang telah dia jinakkan. Soyan mampu merasakan aura ganas yang menyebar dari dalam tubuh Qinglin menandakan jika gadis itu sepertinya mulai bisa mengendalikan kekuatan ular surga kuno di tubuhnya. Soyan juga menarik keluar boneka pupet dan 10 boneka iblis bumi serta mengaktifkan perubahan api misterius, sehingga saat ini Soyan hanya perlu melawan 2 ahli Sekte Langit Mendalam yang tersisa. Seorang tetua Sekte Langit Mendalam yang bernama Shenlou Buizun memimpin Yao Hua Liang Jun untuk tidak menahan diri ketika melawan Soyan. Karena bagaimanapun perubahan api misterius pasti memiliki batas waktu untuk digunakan namun ternyata Yao Hua Liang Jun benar-benar bukanlah tandingan Soyan saat ini.
sehingga Shenlou Buizun pun turun tangan dan melepaskan teknik 9 tangan neraka ke arah Soyan. Soyan hanya tersenyum dingin melihat orang tua karatan ini berencana mengajaknya baku hantam 1 lawan 1 membuat Soyan segera melepaskan ledakan oktan dan membuat telapak tangan neraka Shenlou Buizun sepenuhnya ditahan. Namun meskipun Soyan bisa mengatasi Yao Hua Liang Jun dan Shenlou Buizun, boneka puppet dan King Lin yang bertukar pukulan dengan ahli bintang 6 Douzun mulai menunjukkan tanda-tanda kerugian, begitu pula Hua Jin yang ternyata tidak bisa diatasi oleh pasukan tetua piton 9 tanah yang dimiliki Qin Li. Shenlou Buizun tertawa senang melihat situasi pertarungan benar-benar menguntungkan pihaknya, sementara Soyan menghela nafas panjang ketika meledakkan kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dari dalam tubuhnya. 2 tangan api raksasa dan bertabrakan dengan kuat dengan pilar Doqi dilepaskan Liang Jun dan Shenlou Buizun membuat ledakan sekali lagi menggelegar di cakrawala. Seperti belum puas 2 ahli sekte langit mendalam itu terus melepaskan serangan-serangan dahsyat sehingga Soyan pun harus mengeluarkan teknik-teknik andalannya, mulai dari tsunami pemecah api sampai dengan teknik segel dewa. Shenlou Buizun sekarang dipaksa mengerutkan keningnya bingung karena pertarungan telah berjalan cukup lama dan Doqi di tubuhnya mulai berkurang. Sementara Soyan justru semakin ganas tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan, karena tidak mau diajakin main lama-lama oleh Soyan. Shenlou Buizun pun berteriak meminta Yao Hua Liang Jun untuk segera merapal teknik andalan mereka yaitu tangan iblis penawar surga, membuat sekumpulan awan bergulung di langit sebelum akhirnya memunculkan tangan hitam-hitam berukuran 100 meter yang merangsang ke arah Soyan. Namun sayangnya Soyan telah mempelajari teknik tersebut setelah pertemuannya dengan Yi Chen, di mana tanpa ragu sama sekali Xiao Yan segera merapal teknik yang sama hingga membuat Shenlou Buizun menunjukkan pucat di wajahnya, setelah mengetahui pemuda ini ternyata menguasai salah satu keterampilan sekte tertinggi dan paling dijaga dari sekte langit mendalam. Yao Hua Liang Jun mengajak Shenlou Buizun untuk tidak banyak bengong dan menyerang Soyan karena saat ini pemuda itu pasti kelelahan, namun baru mau menyerang, Soyan membuka tangannya lebar-lebar menyerap energi alam dengan api transformasi kehidupannya dan membuat 2 ahli sekte langit mendalam itu hanya bisa memasang wajah tertekan setelah mengetahui jika Soyan sebenarnya didukung oleh metode Qi kelas Tian. Sekarang keduanya tahu kenapa meskipun telah bertarung lama Soyan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan kalau hal ini berlanjut maka Soyan akan benar-benar menjadikan mereka berdua sebagai mainan. Karena itulah setelah Soyan selesai mengisi ulang tenaganya Shenlou Buizun berteriak pada hutan yang membentang di bawahnya, mengatakan jika siapapun yang sedang bersembunyi di sana tidak menyerang maka anak nakal ini benar-benar akan melarikan diri. Teriakan Shenlou Buizun baru saja terdengar ketika tawa samar menggema di cakrawala, membuat ekspresi Soyan tenggelam saat melihat sosok familiar Mo Yu muncul di langit menandakan bahwa Aula Jiwa juga telah mengirimkan Tian Zun ke-9 mereka untuk turut serta dalam pertempuran kali ini. Ruang terdistorsi saat Mo Yu yang membawa serta rombongan Aula Jiwa muncul, di mana sosok itu masih sangat melekat dalam pikiran Soyan sebagai penyebab kehancuran paviliun bintang jatuh kalau saja Yao Lao tidak melaju ke kelas Banseng. Kemunculan Mo Yu jelas saja membuat Soyan merasa sedikit pusing karena meskipun sekte langit mendalam memiliki kekuatan yang tidak seberapa jika kedua pihak ini bekerja sama, maka paviliun bintang jatuh pasti akan mendapat tekanan besar. Mo Yu tersenyum saat dia melihat Soyan dan memuji keberanian pemuda itu sampai keluar dari paviliun bintang jatuh tanpa pengawalan seperti ini. Soyan tidak mengatakan apapun dan hanya memasang wajah dingin karena fokus untuk menganalisa kekuatan Mo Yu. Kekuatan Tian Zun ke-9 Aula Jiwa ini setidaknya berada di tingkat bintang ke-7 hingga 8 Douzun. Di mana Soyan sama sekali bukan tandingannya bahkan setelah menggunakan perubahan 3 api misterius. Apalagi Mo Yu juga telah menyegel ruangan ini sehingga giok spasial yang diberikan Yao Lao akan kehilangan efeknya. Soyan mengembuskan nafas merasakan situasi yang benar-benar merugikan baginya, namun Soyan juga tidak merasa terlalu putus asa karena sekarang kekuatannya telah melejit, dan apabila melepaskan teratai api pemusnahan dan telapak tangan penciptaan langit agung Soyan yakin bahkan Tian Zun ke-9 pun akan mengalami kesulitan untuk menerimanya secara langsung. Apalagi mantra api juga telah berkembang menjadi metode Qi kelas Tian sehingga Soyan tidak takut kehabisan Doqi setelah menggunakan 2 teknik berbahaya tersebut. Karena itulah Soyan justru tertawa terbahak-bahak ketika 3 Douzun ini memaksanya untuk menyerah dengan patuh, sebelum kemudian memutar tangan kanannya dan memunculkan cahaya keemasan samar di sana sebagai wujud aktivasi telapak tangan penciptaan agung. Tian Zun ke-9 menyipitkan kedua matanya saat melihat cahaya keemasan di telapak tangan Soyan merasa cukup tidak nyaman.
karena dia telah melihat sendiri bagaimana dasar kekuatan bola hitam itu hingga bahkan mampu menghabisi elit bintang 5 Douzun seperti Zai Xing dengan mudah. Karena itulah Moyu buru-buru memberikan peringatan kepada Soyan untuk tidak banyak memberikan perlawanan berarti apabila ingin menyelamatkan ayahnya. Moyu mengancam apabila Soyan melawan maka dia akan menghabisi Xiao Zhan. Begitu kembali ke markas Aula Jiwa, mata Soyan gelap dan dingin saat mendengar Moyu menyebut-nyebut ayahnya sebelum mengonfrontasi balik Sang Tianzun ke-9 dengan menyatakan bahwa dia bukanlah bocah kemarin sore yang tidak akan mudah dibohongi. Dia tahu Aula Jiwa tidak akan bersikap ceroboh kepada Soyan karena Gyokku no Taos dan kalau Soyan dengan senang hati menyerahkan diri kepada Aula Jiwa, yang ada malah keluarga Xiao akan benar-benar hancur. Begitu juga kesempatannya untuk menyelamatkan Xiao Zhan. Ekspresi Moyu menjadi jelek melihat Soyan tidak jatuh dalam tipuannya dan hanya mengangguk acak ketika Yao Hua Liangjun mengajaknya untuk bersama-sama menangkap Soyan saja. Moyu mengambil langkah maju menyebabkan angin kencang menyerbu ke arah Soyan sementara orang yang diserbu hanya menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Ketika melemparkan cahaya keemasan sama di telapak tangannya, kedua kelompok angin bertemu di udara menciptakan ledakan riak angin melingkar yang memicu munculnya banyak garis hitam gelap di udara. Tubuh Soyan gemetar dan terdorong mundur selusin langkah ketika bertabrakan dengan Tianzun ke-9 yang Soyan yakini berada di puncak bintang 7 Douzun. Shen Luo Guizun mendekati Moyu setelah ledakan, meminta Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu untuk segera menghabisi Soyan saja sebelum pemuda itu menyerap lebih banyak energi dengan metode Qi kelas Tiannya. Untuk itu Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun akan bergabung untuk menyerang beramai-ramai. Tianzun ke-9 tidak menentang saran Shen Luo Guizun karena misinya adalah menangkap Soyan dan kalau ingin menebus kegagalan pada misi sebelumnya, maka Moyu wajib memastikan pemuda itu mengikutinya ke markas Aula Jiwa hari ini. Karena tidak mau berada dalam kondisi terpepet seperti ini lama-lama Soyan pun segera melepaskan cahaya emas kehitaman di telapak tangannya, membuat Moyu buru-buru berteriak memperingatkan semua orang untuk berhati-hati karena pemuda itu akan segera mengaktifkan teknik Do kelas Tiannya. Mendengar peringatan itu Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun pun tidak pikir panjang untuk segera melarikan diri sementara Soyan melepaskan energi di telapak tangannya dengan wajah muram. Cahaya hitam bulat segera menyebar dengan kecepatan kilat sambil melepaskan kekuatan isap luar biasa yang membuat 3 Douzun tingkat tinggi itu menjadi agak panik, karena kecepatan mereka menjadi lambat di bawah penindasan bola cahaya. Moyu meminta semuanya untuk tidak panik dan bergandengan tangan untuk menerima bola cahaya berbahaya ini. Doki melonjak secara eksplosif dari ketiga elit Douzun sebelum kemudian membentuk 3 pilar Doki yang berukuran 1000 kaki yang ditembakkan ke arah bola cahaya. Badai energi meledak ketika pilar Doki bertabrakan dengan bola cahaya di mana pada akhirnya bola cahaya hitam tak tertandingi itu pun dengan paksa dicegah menyebar sebelum akhirnya meledak. Setelah mengisap pilar Doki besar itu seperti kelaparan wajah Moyu menjadi sedikit pucat setelah menahan telapak tangan penciptaan Agung Soyan. Namun ekspresinya dipenuhi keganasan berpikir bahwa sekarang pemuda itu tidak akan bisa mengeluarkan trik murahan lagi. Namun bukannya takut atau apa senyum dingin muncul di wajah Soyan saat melihat senyuman ganas Moyu sebelum kemudian mengepalkan tangan dan memunculkan 4 jenis api surgawi dari tubuhnya. Senyum ganas di wajah Moyu berubah menjadi hijau mengingat bocah ini masih menyimpan 4 benda berbahaya ini. Namun tepat ketika Soyan bersiap untuk melepaskan teratai api pemusnahannya garis retak spasial tiba-tiba terbelah di dekatnya, sebelum memunculkan sesosok pria besar yang menyapa Soyan dengan wajah cemas. Soyan terkejut luar biasa saat melihat orang yang tiba-tiba menginterupsi pertarungan, karena sosok besar itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang tetua naga Void kuno sekaligus pelindung Xian Heiking. Seolah melupakan keberadaan 3 musuh di sekitar mereka Heiking dan Soyan malah asyik ngobrol, di mana naga Void kuno itu mengeluh tentang betapa sulitnya menemukan Soyan kalau saja Jian tidak meninggalkan segel naga di tubuhnya. Soyan pun menjadi agak khawatir karena Heiking mencarinya seperti ini bertanya apakah telah terjadi sesuatu kepada Jian. Heiking hanya menjelaskan jika Jian membutuhkan bantuan Soyan dan kalau pemuda itu ada waktu Heiking berharap Soyan mau ikut dengannya ke sarang naga Void kuno. Soyan mengangguk paham sebelum berkata akan mengikuti Heiking setelah menyelesaikan masalah dengan antik-antik di sekitar mereka. Heiking kemudian mengedarkan pandangan menemukan jika sebenarnya Soyan sedang terlibat baku hantam, dan musuh yang pemuda itu hadapi salah satunya dia kenali sebagai Tianzun ke-9 Aula Jiwa. Moyu juga tampak tidak kalah terkejut tiba-tiba melihat seorang naga Void kuno seperti Heiking, sementara Heiking justru sama sekali tidak memberi wajah kepadanya menunjukkan pelindung Jian itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui sang Tianzun ke-9 Aula Jiwa.
Meskipun Moyu tidak berani banyak basa-basi di hadapan Hei King Shen Luo Guizun yang sekeras itu justru meminta Hei King untuk tidak ikut campur, karena Soyan adalah orang yang ingin ditangkap oleh Sekte Langit Mendalam. Hei King menunjukkan ekspresi bingung bertanya-tanya Sekte Langit Mendalam itu siapa, hingga membuat Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liang Jun tidak dapat menahan kemarahan sebelum kemudian melesat ke arah pria besar itu secepat kilat. Hei King tertawa terbahak-bahak saat melihat dua kroco entah dari mana ini bergegas mendekat, dan bukannya melarikan diri kedua tinjunya menegang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi sebelum akhirnya dilontarkan ke depan, membawa gelombang riak spasial yang kuat dan memaksa dua ketua Sekte Langit Mendalam itu meludahkan darah segar ketika menerimanya. Setelah mengirim dua kroco itu dengan tinjunya, Hei King menanyai Moyu apakah Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu mau pergi sendiri atau dia paksa menggelindingkan dari tempat ini. Moyu menampakkan wajah dingin ketika meminta Hei King untuk tidak bersikap sombong karena Soyan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala Aula Jiwa. Hei King tampak tidak menunjukkan ketertarikan atas apa yang dikatakan Moyu, mengatakan bahwa hari ini dia harus membawa Soyan ke sarang naga Void kuno dan Moyu tidak akan bisa menghentikannya. Moyu sempat terpancing amarahnya dan hendak ngajakin Hei King baku hantam, namun kemudian dia sadar diri bahwa kekuatan tetua naga Void kuno itu terlalu menakutkan dan tidak ada hal lain yang bisa Moyu lakukan kecuali melarikan diri. Tianzun ke-9 Aula Jiwa itu kemudian menatap Soyan sengit mengingatkan bahwa suatu saat nanti Aula Jiwa akan datang, dan tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkannya. Baru setelah itu tubuh Moyu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Karena masalah sudah selesai, Hei King pun mengajak Soyan untuk bergegas karena masalah yang menimpa Jian sangatlah penting, dan harus segera diselesaikan dengan bantuan Soyan. King Lin menoleh sebentar ke arah Hua Jin menanyakan apa yang perlu dia lakukan pada perempuan jahat itu, namun sepertinya Soyan memilih untuk fokus kepada Jian dan membuat Hua Jin mengalah nafas lega saat melihat rombongan Soyan memasuki celah spasial. Sayangnya kelegaan itu tidak berlangsung lama karena Hei King yang kakinya baru saja melangkah menuju garis retakan spasial di langit berhenti, sebelum melambaikan tangannya yang besar tanpa menoleh dan menghempaskan gelombang kekuatan padat ke tubuh Hua Jin, hingga membuat mantan ketua Sekte Bunga sementara itu meludahkan darah dari tubuhnya. Bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak redup, di mana terowongan ini membuat kejutan tanpa sadar muncul di hati Soyan saat dia mempelajari terowongan, bahwa kekuatan elit puncak Dozun dari suku naga Void kuno dapat menciptakan satu terowongan spasial dengan kekuatannya sendiri, sementara dahulu dia harus menempuh beribu-ribu kilo hanya untuk menemukan satu lubang cacing yang akhirnya membuatnya babak belur. Perhatian Soyan tertahan saat melihat lingkaran cahaya di depannya sebelum kemudian tubuhnya juga tubuh Hei King dan King Lin berubah menjadi tiga sosok cahaya yang menerjang ke dalam lingkaran perak. Soyan berdiri tinggi di udara saat hal pertama yang dia lihat adalah sebuah pulau hijau luas yang dikelilingi oleh garis luar melingkar berwarna perak. Yang menjadi hal terbengong adalah Soyan kemudian menyadari bahwa pulau yang menjadi tempat tinggal suku naga Void kuno ini sebenarnya berada di dalam ruang kekosongan. King Lin yang berada di samping Soyan tidak dapat menahan keterkejutan merasakan betapa menakutkan aura di sana, dan hal yang sama pun turut dirasakan Xiao Yan dan King Lin mengikuti Hei King menuju sebuah gunung di tengah pulau. Sampai kemudian mereka bertemu dengan beberapa kelompok orang termasuk salah satunya tetua ketiga suku naga Void kuno yang bernama Zuli. Hei King menangkupkan tangannya ketika bertemu dengan Zuli di mana tetua ketiga naga Void kuno itu buru-buru meminta maaf karena harus memanggil Soyan tiba-tiba seperti ini. Soyan menunjukkan gestur tidak keberatan karena bagaimanapun Jian adalah teman baiknya dan hal itu sudah cukup membuat Soyan bergegas ketika mengetahui gadis nakal itu mendapatkan masalah. Ketika Soyan berpapasan dengan Zuli, dia merasakan aura luar biasa agung dipancarkan dari lelaki tua itu, membuat Soyan berpikir jika sepertinya tetua ketiga naga Void kuno ini sudah berada di puncak kelas Dozun atau bahkan telah menembus ranah Banseng seperti gurunya. Zuli juga menunjukkan keterkejutan ketika melihat King Lin yang memiliki mata bunga ular tiga gio serta kekuatan ular surga kuno di dalam tubuhnya. Ular surga kuno sebenarnya juga salah satu musuh naga Void kuno di masa lalu. Namun karena spesies itu telah sepenuhnya punah, Zuli meminta King Lin untuk tenang karena dendam panjang di antara dua suku juga telah berakhir. Soyan ragu sejenak sebelum bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Jian. Zuli diam sesaat setelah mendengar pertanyaan Soyan sebelum kemudian menjelaskan jika masalah yang menimpa Jian sebenarnya disebabkan oleh buah asal naga Phoenix. Nah, sebelum masuk ke akar masalah, Zuli disclaimer sebentar dengan menjelaskan bahwa sebenarnya Jian adalah bagian dari garis keturunan bangsawan suku naga Void kuno.
dan ayahnya adalah Kaisar Naga Void kuno yang tiba-tiba menghilang. Jian pun ikut menghilang bersama ayahnya dan baru dapat dideteksi keberadaannya setelah Soyan mengajak gadis itu ke dataran tengah beberapa tahun lalu. Sementara itu buah asal Naga Phoenix adalah harta misterius yang tumbuh setelah menyerap darah Naga Void kuno dan darah surga Phoenix kuno, di mana jika disempurnakan oleh seseorang maka orang yang menyempurnakannya akan menjadi mendapatkan garis keturunan Raja Binatang Ibis sejati yang mewarisi kekuatan dua suku binatang ibis kuno. Berhubung Jian tiba-tiba membawa buah naga Phoenix itu, para tetua suku pun akhirnya mengarahkan Jian untuk menyempurnakannya, mengingat bahwa Jian memiliki darah bangsawan dan begitu memasuki kondisi dewasa gadis itu akan menjadi Kaisar Naga Void kuno yang baru. Penatua Julie tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika bercerita panjang lebar menjelaskan bahwa ternyata hasil penyempurnaan buah naga Phoenix itu sangatlah di luar perkiraan. Kekuatan buah naga Phoenix terlalu besar sehingga tubuh Jian tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini dan akhirnya gadis itu pun mengalami pemadatan energi yang tidak dapat dihindari. Penatua Julie menghela nafas sebelum kemudian berbalik dan berjalan menuju aula batu di puncak gunung. Soyan masih dengan tanda tanya besar di kepalanya mengikuti Julie tanpa suara sebelum akhirnya tiba di tengah aula besar. Di sana terdapat altar yang menjulang tinggi dan setelah amati ada sosok kecil cantik yang terbaring diam di atas altar dibungkus oleh lapisan kristal seperti es sejati yang tanpa kehidupan. Mata Soyan mengeras di atas altar sebelum mengembuskan nafas dalam-dalam dengan ekspresi jelek karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi energi dalam kristal, di mana dia akan sangat marah kalau mengetahui jika gadis itu benar-benar kehilangan nyawanya selama proses penyempurnaan buah naga Phoenix. Penatua Julie juga tersenyum pahit saat Soyan memperingatkan jika dia dan suku naga Void kuno sangatlah sembrono dalam meminta Jian menyempurnakan buah naga Phoenix. Namun Soyan hanya bisa menghela nafas pasrah setelah mendengar jika sebenarnya suku naga Void kuno tidak mengetahui banyak hal terkait buah asal ini. Karena sepanjang sejarah hanya pernah ditemukan dua buah asal yang masing-masing disempurnakan oleh naga Void kuno dan Phoenix surga kuno. Akhirnya ahli masing-masing yang mewarisi kekuatan buah asal saling bertaruh dan sama-sama menemui ajal yang kerangkanya Soyan temukan di hutan reruntuhan kuno beberapa waktu yang lalu. Masih ingat kan? Soyan mengerutkan alisnya dengan cemberut melihat bahkan di saat seperti ini Julie masih mengatakan jika mereka salah dalam menghancurkan kristal. Dan bukan hanya Jian dalam bahaya, namun energi buah naga Phoenix pun akan terbuang percuma. Namun akhirnya Soyan bisa mengerti betapa putus asanya naga Void kuno untuk menyempurnakan buah naga ini. Setelah mendengar cerita bahwa sebenarnya pulau yang Soyan lihat saat ini hanyalah seperempat dari keseluruhan pulau naga Void kuno yang ada, masih ada 3 pulau lain yang masing-masing juga memiliki Raja Naga sendiri. Di mana ketika 4 pulau ini bertemu satu sama lain di alam kosong maka mereka akan terlibat baku hantam karena ingin menguasai pulau lainnya. Meskipun 3 pulau lain juga memiliki Raja Naga mereka sendiri, tidak ada satupun di antara 3 raja itu yang memiliki garis keturunan semurni Jian. Oleh sebab itulah para sesepuh naga Void kuno Pulau Timur begitu ingin Jian menyerap buah asal naga Phoenix karena mereka berharap putri naga Void kuno itu segera berkembang menjadi naga Void dewasa dan menjadi Kaisar Naga Void kuno yang menyatukan suku Naga Void kuno saat keempat pulau bertemu.